Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki segmen ketiga, masih pada modul kedua, hukum pertama termodinamika. Pada segmen ketiga ini kita akan melihat kembali mengenai kapasitas panas pada volume tetap dan juga kapasitas panas pada tekanan tetap. Kita akan lihat yang pertama mengenai apa itu kapasitas panas pada volume tetap. Jadi kapasitas panas juga bukan hal yang baru bagi Anda. Anda sudah pernah mendengar sebelumnya, sudah mendapatkan informasi ini sebelumnya. Misalkan pada saat air dipanaskan pada temperatur kamar menjadi temperatur 80 derajat Celcius. Untuk dapat menghitung ini, Anda butuh informasi mengenai kapasitas panas dari air ini. Oke, jadi kita akan lihat definisi dari kapasitas panas. Kapasitas panas adalah energi termal yang dibutuhkan untuk merubah temperatur dari material. Jadi berapa energi termal yang dibutuhkan untuk mengubah temperatur dari suatu benda atau suatu material. Untuk sistem yang tertutup, kita akan lihat yang pertama mengenai kapasitas panas pada volume tetap. Untuk sistem yang tertutup, pada volume tetap, artinya dV sama dengan 0. Tidak ada terjadi perubahan volume. Jadi sistem yang tertutup, volumenya tidak berubah, volume itu selalu tetap. dV sama dengan 0. Kita lihat dari persamaan W itu sama dengan P dikali dengan delta V. Sehingga kalau misalnya dV-nya sama dengan 0, kerja juga sama dengan 0. Dia tidak akan mengembang, tidak akan juga menciut. Ya, jadi W sama dengan 0. Kita masukkan itu ke hukum pertama termodinamika untuk sistem yang tertutup. Delta Q plus delta W sama dengan DU. Yang ini sama dengan 0, sehingga sisanya adalah delta Q itu sama dengan DU. Nah, sekarang dengan menggunakan di atas, artinya sejumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari material. Di sini muncul C, yang satuannya joule dibagi dengan massa, dibagi dengan temperatur. Jadi delta Q itu sama dengan M dikali dengan C dikali dengan delta T. Dalam hal volume tetap itu sama dengan DU. Atau ini tinggal disusun ulang, C dt ini sama dengan DU dibagi dengan M, atau ini bisa ditulis dengan DU garis bawah. Di mana C ini adalah kapasitas panas yang definisinya ada di atas. Setelah itu diberi notasi CV untuk mengatakan bahwa kapasitas panas pada volume tetap. Sehingga CV itu sama dengan DU garis bawah dibagi dengan DT pada volume tetap. Karena DU itu sama dengan dQ atau delta Q sama dengan delta Q dibagi dengan DT pada volume tetap. Atau DU itu sama dengan M dikali dengan CV dt, atau DU garis bawah itu sama dengan CV dikali dengan dt. CV ini merupakan fungsi temperatur dari suatu material. CV ini jarang digunakan. Mengapa jarang digunakan CV? Karena volumenya tetap. Pada saat Anda memanaskan sesuatu, dia akan mengembang, dia akan memuai. Kalau misalnya Anda menggunakan CV di sini, Anda harus usahakan bahwa dia tidak boleh mengembang. Misalkan Anda memanaskan besi, kita kembali lagi ke besi. Terus dia mengembang, terjadi pemuaian. Anda tidak bisa menggunakan ini. Untuk bisa menggunakan data CV ini, Anda harus tekan. Anda harus usahakan dia volumenya tetap, tidak boleh berubah. Jadi sekali lagi CV ini jarang kita gunakan sampai hari ini. Yang umum digunakan adalah TP. Kalau misalnya besi Anda panaskan, dia mengembang, biarkan saja dia mengembang. Ya, Anda tidak peduli dia mengembang atau menciut. Ya, tapi Anda bisa menggunakan persamaan untuk menghitung berapa sih energi yang dibutuhkan pada saat dia dipanaskan. Jadi di sini muncul kapasitas panas pada tekanan tetap. Material dipanaskan pada tekanan tetap biasanya mengembang. Ya, biarkan aja dia mengembang. Oke. Sehingga kalau misalnya kita gunakan persamaannya, delta Q plus delta W itu sama dengan DU. Delta W ini tetap ada. Kalau sebelumnya pada volume tetap, delta W tidak ada. Ini sama dengan 0. Kemudian kita ganti W ini sama dengan P dikali delta V.
kita tahu bahwa hampir semua material, kalau misalnya dipanaskan, hampir semuanya ya, kalau misalnya dipanaskan, dia mengembang, sehingga yang tadinya di sini plus delta W itu menjadi minus PDV. Mengapa minus? Karena ini tadi alasannya. Karena hampir semua benda, kalau dipanaskan, dia akan mengembang. Mengembang artinya benda ini atau sistem melakukan kerja ke lingkungan. Dia mengembang. Kebalikan dari sebelumnya. Mudah-mudahan Anda masih ingat, kalau dia menciut, artinya lingkungan melakukan kerja kepada sistem sehingga volume dia akan kecil. Kalau sistem melakukan kerja ke lingkungan, volumenya besar. Dia melakukan kerja ke lingkungan. Jadi ini tandanya negatif karena sistem melakukan kerja ke lingkungan. Setelah itu disusun ulang, delta Q sama dengan DU plus PDV. Ya. Setelah itu pada tekanan tetap, persamaan PDV itu bisa ditulis sama dengan D dalam kurung PV. Karena DPV itu sama dengan PDV ditambah dengan VDP. DP ini sama dengan 0, sehingga PDV sama dengan DPV. Kemudian ini diturunkan ke bawah, jadi persamaan yang tadinya DU plus PDV itu bisa dibawa ke sana D-nya. Sehingga delta Q itu sama dengan D dalam kurung U plus PV. Ini sama dengan DH. Nah, DH ini sama seperti DU sebelumnya, sama dengan DQ sebelumnya, itu sama dengan M dikali dengan CP kali DT. Kemudian dari sini bisa didapatkan bahwa CP itu sama dengan dou H garis bawah dibagi dengan dou T pada tekanan tetap. Atau ini sama dengan delta Q dibagi dengan dou T pada tekanan tetap. Ini awal perbedaan antara apa itu CV, apa itu CP. Kembali ke slide sebelumnya, kalau misalnya kita bicara mengenai CV, itu berhubungan dengan energi dalam. Energi dalam itu sama dengan CV dikali dengan delta T. Kalau misalnya kita bicara mengenai CP, kapasitas panas pada tekanan tetap, itu berhubungan dengan entalpi, di mana entalpi itu sama dengan CP plus DT. DH ini juga tidak lain, itu sama dengan energi dalam plus PV. Ya, ini perbedaan antara CP dengan CV. Kembali ke sebelumnya. Ya, jadi kita sudah tahu ya, ini Mbak ini, mohon maaf juga, ini mudah-mudahan tidak marah kepada saya menggunakan fotonya. Saya juga ada mencantumkan sumber, mohon maaf ya. Jadi ini sedang kita lihat sebelumnya meminum entalpi, apalagi ini entalpinya panas gitu ya. Jadi ada panas juga yang akan masuk ke dalam tubuh juga dirasakan. Kapasitas panas tidak merupakan suatu konstanta, tapi dia merupakan fungsi dari temperatur. Semua orang sudah mempelajari hal ini. Mungkin Anda waktu SMA atau sebelumnya mengatakan bahwa CP hanya suatu konstanta. Mulai sekarang Anda harus melihat atau harus mempertimbangkan bahwa CP ini juga bergantung kepada temperatur. Persamaan umum yang orang sudah dapatkan untuk CP ini sama dengan A plus B dikali temperatur ditambah dengan C kali temperatur pangkat minus 2, yang satunya adalah Joule per mol Kelvin untuk kapasitas panas ini. Orang sudah melakukan banyak penelitian, banyak percobaan laboratorium untuk mendapatkan data-data termodinamika. Ini contoh satu buku yang judul bukunya yang pertama adalah Metallurgical Thermochemistry, yang kemudian berubah menjadi Material Thermochemistry pada edisi yang ke-6. Jadi edisi pertama ini masih Metallurgical Thermochemistry. Ini satu buku, kalau misalnya lihat ini di Aachen, di Technische Hochschule, yang mereka mempelajari atau melakukan pengukuran-pengukuran laboratorium yang kemudian digunakan untuk memprediksi atau menghitung kalau misalnya benda dipanaskan butuh temperatur berapa dan lain-lain. Jadi mereka melakukan percobaan ini juga di US, kerjasama ini di Aachen ya, di Jerman. Ini isi dari buku ini, apa itu kapasitas panas, kemudian entalpi dan seterusnya. Kalau misalnya Anda tertarik, mohon Anda melihat kembali Materials Thermochemistry edisi ke-6 tahun 1993 yang dikarang oleh Kubachevsky. Ini semuanya orangnya sepertinya sudah tidak ada. Kemudian ini persamaan yang tadi, CP itu sama dengan A, suatu konstanta, ditambah dengan B kali 10 pangkat minus 3 T, ditambah dengan C kali 10 pangkat 5 T pangkat minus 2. Jadi ini cara untuk mendapatkan konstanta-konstanta tersebut, berapa A, B, C, detailnya Anda bisa baca di buku ini. Dari konstanta ini, itu dapat digunakan untuk memprediksi berapa sih harga
CP pada tekanan tetap. Contoh di bagian lampiran dari buku tersebut, ya, banyak sekali datanya, hampir semua material itu atau komponen logam dan oksida ada di sini datanya. Di sini ada data tidak hanya CP, kita mulai lihat di sini adalah data entropi, kemudian data entalpi, kemudian fasanya apa, temperaturnya berapa dia berlaku, berapa A untuk kapasitas panas sebagai fungsi temperatur pada tekanan tetap, kapasitas panasnya, berapa harga A, berapa harga B, berapa harga C, berapa harga D. Ini kalau misalnya terjadi transformasi fasa, misalkan dia meleleh, aluminium yang tadinya padat menjadi liquid, tentu saja butuh energi untuk dia meleleh. Inilah data-data yang dibutuhkan untuk transformasi fasa tersebut. Bisa saja di dalam satu fasa, katakanlah besi berubah dari besi alfa menjadi besi gamma atau delta dan lain-lain. Di situ juga ada perubahan fasa, kemudian butuh energi untuk supaya perubahan fasa itu bisa berlangsung. Ini contoh dari buku Ragon. Ini langsung di capture dari buku tersebut. Tapi kalau misalnya kita lihat dari Ragon ini, dasarnya juga dari Kubachevsky. Dia mengatakan sumbernya adalah dari Kubachevsky yang diambil tahun 1956. Edisi kedua sepertinya yang judulnya adalah Metallurgical Thermochemistry. Ya, ini detail mengenai lanjutannya, mengenai yang lain-lain ya. Sebelumnya hanya AG sampai CR, kemudian CR sampai MG. Jadi banyak sekali data-data termodinamika ini. Sampai hari ini juga orang masih mencari atau memperbaiki data-data yang lama. Bisa saja yang diukur tahun 50-an, masih keliru datanya, 60-an, 70-an. Orang memperbaiki sehingga data sekarang ini menjadi lebih akurat. Ya, ini terusannya. Cara membaca. Anda lihat di sini cara membaca konstanta A, B, dan C. A mudah membacanya. Dalam hal ini kita lihat untuk MgO. A itu sama dengan 42,59. B, hati-hati. Karena di sini maksudnya B kali 10 pangkat 3 sama dengan 7,28. Sehingga harga B ini itu sama dengan 7,28 kali 10 pangkat minus 3. Ya, Anda lihat di sini tidak ada minus 3-nya, tetapi begitu membaca B-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Begitu juga dengan C. C Anda lihat di sini harganya minus 6,19, di atasnya C kali 10 pangkat minus 5. Itu maksudnya C kali 10 pangkat minus 5 itu sama dengan minus 6,19. Sehingga C itu sama dengan minus 6,19 kali 10 pangkat 5. Tidak ada negatifnya di sini. Oke, itu hati-hati sekali di situ. Ya, ini yang ada di buku Kubachevsky di halaman pertama gitu. Jadi ada puluhan halaman yang berisi dengan data termodinamika ini. Kemudian di Vexage juga punya data. Kita punya program Vexage. Kita ada lisensinya. Di sini juga kita bisa lihat di sini ada view data ya. View data kalau misalnya Anda klik view data di Vexage, Anda lihat di sini Institut Teknologi Bandung ya, kita punya license untuk Vexage. Vexage 8,0 sekarang yang kita punya. Nah, di sini juga kita bisa mencari berapa harga C-nya ya, kemudian pada seperti apa konstanta temperaturnya, apakah 0, 1, 2 dan seterusnya, minus 2. Berapa harga detail dari CP ini. Yang kalau misalnya dibandingkan ya mirip-mirip dengan harga yang di bawah yang ada dalam buku Kubachevsky. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita baru saja melihat kembali mengenai CP itu apa, CV itu apa. Yang banyak digunakan sekali lagi adalah CP, dan CP ini tidak merupakan suatu konstanta. CP ini merupakan fungsi dari temperatur. Mudah-mudahan bermanfaat. Belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.